Dalam kisah kali ini, Misteri Nusantara akan membawa Anda menyelami legenda yang melegenda di bumi Nusantara. Sosok gaib yang dipercaya sebagai penguasa Laut Selatan, Nyai Roro Kidul. Nama ini begitu lekat di telinga masyarakat Indonesia. Dikenal sebagai wanita cantik bergaun hijau dengan kekuatan gaib yang tak bisa disepelekan. Namun, apakah sosok ini benar-benar ada atau hanya sekadar mitos? Mari kita simak kisah lengkapnya yang berasal dari naskah-naskah kuno yang tak banyak diketahui orang. Zaman dahulu, di abad ke-14, berdirilah kerajaan besar di tanah Sunda, Pakuan Pajajaran, dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana, Prabu Siliwangi. Sang Prabu gemar berburu ke dalam hutan. Namun, satu perburuan membawanya tersesat, terpisah jauh dari pengawalnya. Di tengah kebingungan, ia bertemu seorang wanita misterius, cantik, dengan aura tak biasa. Wanita itu mengajaknya tinggal beberapa malam di istananya, yang tersembunyi di tengah hutan. Tanpa sadar, sang Prabu mulai terpikat, dan akhirnya menikah dengan wanita itu. Namun tak lama kemudian, Prabu Siliwangi kembali ke istananya, dan meninggalkan istrinya di dalam hutan. Malam itu, ia mendengar tangisan bayi di depan istana. Bayi itu adalah anaknya, ditinggalkan oleh istrinya yang tiba-tiba muncul, lalu menghilang begitu saja. Putri itu diberi nama Kandita. Tumbuh menjadi gadis bijak, cantik, dan dikagumi rakyat. Namun segalanya berubah saat Prabu Siliwangi menikahi perempuan lain, Dewi Mutiara. Rasa cemburu meracuni sang permaisuri baru. Ia merasa kedudukannya terancam oleh Putri Kandita. Diam-diam, Dewi Mutiara pergi menemui dukun sakti dan meminta agar Kandita dikutuk. Keesokan paginya, tubuh sang putri dipenuhi borok dan luka mengerikan. Aroma busuk menyelimuti tubuhnya. Tak satu pun tabib yang mampu menyembuhkannya. Prabu Siliwangi jatuh dalam kesedihan yang mendalam. Putri Kandita dalam penderitaan dan kesepiannya mendengar suara bisikan dari ibunya. Pergilah ke Laut Selatan. Di sana, kau akan sembuh dan takdirmu akan dimulai. Tanpa ragu, Kandita melakukan perjalanan panjang hingga tiba di pesisir Laut Selatan. Ia pun menenggelamkan dirinya ke laut, dan saat air laut menyentuh tubuhnya, borok itu lenyap, penyakitnya hilang. Dalam sekejap, namun, ia tak kembali ke istana. Kandita memilih hidup di pesisir laut, menolak semua lamaran para pangeran, dan menantang siapapun untuk bertarung di atas gelombang Laut Selatan. Tak ada yang mampu menaklukkannya. Hingga akhirnya ia dikenal sebagai Ratu Laut Selatan, Nyai Roro Kidul. Sebuah sosok yang dipercaya masih bersemayam di perairan Laut Selatan, dihormati, ditakuti, dan menjadi bagian penting dalam budaya dan kepercayaan Nusantara. Apakah ini hanya legenda atau kenyataan yang belum kita mengerti? Yang jelas, nama Nyai Roro Kidul akan selalu hidup dalam mitos, cerita, dan kepercayaan masyarakat Indonesia. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe Misteri Nusantara untuk kisah-kisah misteri lainnya.